Halo teman siang, teman diskusi uang. Gua Aran, dan lo lagi ada di diskusi uang. Di sini, kita diskusi santai, tapi tetap serius soal keuangan, investasi, dan cara ngatur uang biar hidup lo lebih nyaman. Karena uang bicara, kita denger. Jadi buat lo yang pengen ngerti soal investasi, manajemen keuangan, dan info terbaru tentang ekonomi, subscribe dulu channel ini biar nggak ketinggalan update konten dari gua. Nah, di video kali ini, gue mau ngebahas tentang investasi di Indonesia secara umum. Terutama buat lo yang baru mulai terjun ke dunia investasi dan lagi bingung mulai dari mana. Pasti banyak dari lo yang penasaran, gua harus investasi di mana ya? Karena emang instrumen investasi itu banyak banget. Lo bisa pilih dari deposito, obligasi, reksadana, saham, emas, sampai investasi yang lebih modern kayak cryptocurrency, P2P lending, ataupun NFT. Setiap instrumen investasi punya banyak karakteristik yang berbeda-beda. Ada yang aman tapi returnnya kecil, ada juga yang resikonya tinggi tapi untungnya bisa lebih gede. Jadi, penting banget buat lo memahami dulu instrumen investasi apa yang sesuai sama kebutuhan dan profil resiko lo. Sebelum lo mulai masuk ke investasi, gue mau jelasin soal pemetaan investasi. Gampangnya, kita bisa bagi instrumen investasi ini ke dalam dua dimensi. Dimensi resiko dan return, serta dimensi waktu investasi. Yang pertama, dimensi resiko dan return. Ini prinsip dasar dalam dunia investasi yang dikenal sebagai high risk, high return, dan low risk, low return. Artinya makin tinggi resiko investasi yang lo ambil, makin besar juga potensi keuntungan yang bisa lo dapetin. Kalau lo mau main aman dengan resiko rendah, jangan harap lo untung gede. Makanya penting banget buat lo ngerti dulu seberapa besar resiko yang lo siap hadapi. Yang kedua, dimensi waktu investasi. Ini soal berapa lama lo mau tahan investasi lo. Ada investasi jangka pendek yang bisa lo cairin dalam waktu singkat, tapi ada juga investasi jangka panjang yang butuh kesabaran. Waktu ini penting buat ngatur likuiditas aset lo. Apalagi kalau lo tipe orang-orang yang butuh uang cash. Kalau kedua dimensi ini digabung, lo bakal dapet 4 area investasi. Lo bisa bayangin, ada sumbu vertikal dan horizontal nih. Sumbu vertikal menggambarkan risiko dan return, sedangkan sumbu horizontal menggambarkan jangka waktu investasinya dari jangka pendek sampai jangka panjang. Untuk area pertama, high risk, high return, jangka pendek. Ini adalah area buat investasi yang beresiko tinggi, tapi untungnya bisa juga tinggi. Dan cocok buat lo yang nyari hasil dalam waktu cepat. Contoh paling jelas ya trading saham, trading forex, atau trading cryptocurrency kayak Bitcoin. Di sini lo bisa dapat keuntungan besar dalam waktu singkat, tapi harus siap juga kalau uang lo bisa anjlok dalam waktu singkat juga. Di area ini lo butuh pengetahuan yang cukup soal pasar dan kemampuan analisis. Misalnya kalau lo mau main trading saham, lo harus bisa baca pergerakan pasar atau tahu kapan waktu yang pas buat jual beli saham. Market timing di area ini tuh sangat penting. Dan seringkali lo perlu mantau pasar hampir setiap hari. Makanya ini cocok buat lo yang punya waktu luang, risk taker, dan siap untuk ngambil keputusan cepat. Area 2, high risk, high return jangka panjang. Di area ini, investasi lo berisiko tinggi, tapi lo bakal main di jangka panjang. Contoh instrumen investasi yang masuk ke sini antara lain kayak reksadana saham, investasi properti, mata uang asing, atau bahkan cryptocurrency. Lo perlu yakin sama aset yang lo pilih karena fluktuasi harganya semakin gede dalam waktu singkat. Tapi dalam jangka panjang, nilainya bisa terus naik drastis. Ini cocok buat lo yang lebih sabar dan punya keyakinan bahwa aset tersebut punya prospek jangka panjang yang cerah. Misalnya investasi properti. Meski dalam jangka pendek harga properti bisa turun, tapi dalam jangka panjang harganya bisa terus naik, terutama di lokasi-lokasi yang strategis. Jadi kalau lo yakin dengan jangka panjang, area ini bisa jadi pilihan lo. Kalau lo tipe orang yang gak suka ambil risiko besar dan pengen hasil yang lebih stabil, area ini bisa jadi pilihan lo. Instrumen di area ini tuh biasanya punya potensi keuntungan yang lebih kecil, tapi resikonya juga rendah. Contoh instrumen investasi di area ini tuh kayak reksadana pasar uang, atau RTBU, obligasi negara, atau P2P lending yang dijamin asuransi. Biasanya ini cocok buat lo yang nggak pengen ribet atau butuh fleksibilitas. Uangnya bisa lo cairin sewaktu-waktu kalau lo butuh, dan lo nggak perlu mantau terus-terusan. Ini juga cocok buat lo yang baru mulai investasi dan pengen cari aman dulu sebelum beralih ke instrumen yang lebih beresiko.
Area 4, low risk low return jangka panjang. Ini adalah area buat lo yang pengen investasi aman untuk jangka panjang. Instrumen ini umumnya itu lebih stabil, punya potensi keuangan yang kecil, tapi aman dari segi risiko yang besar. Contohnya kayak deposito, emas, ataupun obligasi negara. Instrumen di area ini seringkali dipilih oleh orang-orang yang udah pensiun atau mereka yang pengen melindungi asetnya dari inflasi tanpa ambil resiko yang besar. Instrumen kayak emas atau obligasi juga sering dijadiin pilihan buat tabungan masa depan. Misalnya buat biaya pendidikan anak atau tabungan di hari tua. Lo nggak perlu mantau tiap hari, cukup biarin investasi lo tumbuh pelan-pelan seiring waktu. Nah, setelah lo tahu pemetaan investasi ini, lo bisa mulai mikir gimana caranya mengkombinasikan beberapa instrumen investasi sekaligus. Diversifikasi ini penting buat nyebar profil resiko lo. Jangan naruh semua uang lo di satu instrumen aja. Karena kalau ada apa-apa sama investasi tersebut, lo bisa kehilangan banyak. Contohnya, lo bisa mengkombinasikan instrumen di area 3 dan area 4 buat bagian terbesar dari portofolio lo. Karena mereka lebih aman. Terus lo bisa tambahin instrumen di area 1 atau area 2 buat bagian kecil dari investasi lo yang walau lebih beresiko tapi bisa ngasih lo keuntungan besar kalau berhasil. Satu hal yang perlu diingat, tiap orang punya profil resiko yang berbeda-beda. Profil resiko ini tergantung dari beberapa banyak faktor kayak kebutuhan hidup, gaya hidup, dan tanggungan lo. Misalnya, kalau lo seorang eksekutif muda yang belum berkeluarga misalnya, lo mungkin lebih siap buat ambil risiko tinggi di area 1 dan area 2. Tapi kalau lo kepala keluarga dengan banyak anak, lo mungkin bisa lebih fokus di area 3 atau area 4 yang lebih aman. Sebelum lo memutuskan mau naruh uang di instrumen investasi yang mana, ada beberapa pertanyaan yang bisa lo tanyain ke diri sendiri untuk nentuin profil risiko lo. Seperti, berapa lama lo mau investasi? Terus, apa tujuan lo investasi? Apakah lo mau ngembangin aset lo dengan cepat? Atau lo lebih fokus untuk melindungi aset yang lo punya? Terus, seberapa fleksibel lo dengan waktu pencairan? Kalau lo butuh uang yang bisa dicairin kapan aja, pilih instrumen yang liquid kayak reksadana pasar uang atau deposito jangka pendek. Tapi kalau lo siap untuk ngelok uang lo dalam jangka waktu yang lama, investasi properti atau obligasi jangka panjang bisa jadi pilihan yang tepat. Berapa budget yang lo siapin buat investasi? Jangan lupa pisahin uang investasi lo dari biaya hidup harian. Pastikan lo udah siapin dana darurat dulu sebelum lo mulai investasi. Biar kalau ada kejadian tak terduga, lo nggak harus narik uang investasi lo di waktu yang salah gitu. Dengan refleksi diri dari pertanyaan-pertanyaan ini, lo bisa lebih bijak dalam memilih instrumen investasi yang sesuai sama profil resiko lo. Jangan pernah ikutin tren atau saran orang lain tanpa lo paham resiko dan tujuan lo sendiri. Sekarang setelah lo paham sama pemetaan dan profil resiko, lo bisa lebih gampang nentuin investasi yang cocok buat lo. Mulailah dengan mengenali diri lo sendiri terlebih dahulu. Seberapa besar lo siap ngambil resiko, dan seberapa lama lo bisa sabar nunggu hasil investasi lo. Dan ingat, gak ada yang namanya investasi yang 100% aman dan pasti untung. Selalu ada resiko di balik setiap keputusan investasi. Tapi dengan pemahaman dan ilmu, itu adalah sebagian dari investasi. Yang penting lo harus paham instrumen yang lo pilih dan sesuaikan dengan tujuan serta profil resiko lo. Nah, buat lo yang baru mulai, semoga pembahasan tadi ngebantu lo dalam menentukan instrumen investasi yang cocok. Dan jangan lupa, banyak investor yang seringkali membagi asetnya ke beberapa area sekaligus buat nyebar resiko. Tapi dengan tetap ngitung proporsinya sesuai profil resiko masing-masing. Jadi kalau lo mau coba kombinasikan keempat area investasi, pastikan lo udah paham betul tujuan dan profil resiko dari masing-masing instrumen. Oke deh teman siang, itu dulu dari gua. Gua harap video kali ini bisa ngebantu lo yang lagi kebingungan buat milih investasi. Kalau ada yang pengen lo tanyain atau lo bahas lebih lanjut, langsung tulis aja di kolom komentar. Dan pastikan juga buat like, subscribe, dan nyalain notifikasi lonceng biar lo nggak ketinggalan update dari diskusi uang. Karena uang bicara, kita denger. Sampai ketemu lagi di video berikutnya. Tetap semangat buat ngatur keuangan lo.